Selamat datang di channel e-dosen pilihanmu. Video pembelajaran ini dibuat oleh Beverly Evangelista, SH, MH, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Dalam video ini, kita akan mendalami pengertian, unsur-unsur, serta fungsi dan peran sumber hukum administrasi negara. Kita juga akan membahas berbagai jenis sumber hukum yang berlaku dalam administrasi negara. Mari kita mulai pembahasannya. Pengertian sumber hukum. Sadjipto Raharjo mendefinisikan sumber hukum sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Menurutnya, sumber hukum mencakup dua aspek utama, sumber material dan sumber formal. Sumber material adalah segala sesuatu yang mempengaruhi isi atau substansi hukum, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat akan mempengaruhi pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan etika dan moralitas. Sumber material memberikan landasan filosofis dan sosiologis bagi norma hukum yang akan dibentuk. Sumber formal adalah bentuk konkret dari hukum yang memberikan legitimasi dan kekuatan mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Sumber formal berfungsi sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi masyarakat dan lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara dan memberikan landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, berpendapat bahwa sumber hukum adalah norma-norma hukum yang mendapatkan kekuatan mengikat dari suatu norma dasar atau Grundnorm. Kelsen menekankan bahwa sistem hukum memiliki hierarki norma, di mana setiap norma hukum mendapatkan kekuatan mengikat dari norma yang berada di atasnya dalam hierarki tersebut. Menurut Kelsen, Grundnorm adalah norma dasar yang menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum. Grundnorm sendiri tidak dapat diturunkan dari norma lain, tetapi menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma yang lebih rendah. Dalam konteks negara, Grundnorm seringkali diidentifikasi sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi norma tertinggi. Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma hukum disusun dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan kekuatan dan legitimasi dari norma yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah yang harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang harus sesuai dengan konstitusi. Hierarki ini memastikan bahwa seluruh peraturan dan tindakan hukum memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur sumber hukum. Menurut Philippus M. Hajon, unsur-unsur sumber hukum meliputi legitimasi, otoritas, kekuatan mengikat, keberlanjutan, norma-norma, dan pengakuan sosial. Legitimasi merujuk pada pengakuan dan penerimaan oleh lembaga negara dan masyarakat, memastikan bahwa hukum yang berlaku diakui sebagai sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Otoritas mengacu pada kewenangan lembaga atau pihak yang membuat hukum, seperti badan legislatif, eksekutif, atau yudikatif yang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan. Kekuatan mengikat menunjukkan kemampuan hukum untuk mengikat dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat, menjadikan hukum sebagai panduan yang harus diikuti. Keberlanjutan mencakup berlakunya hukum dalam jangka waktu tertentu dengan kepastian hukum, memastikan bahwa hukum tidak berubah-ubah dan memberikan stabilitas dalam penerapannya. Norma-norma adalah aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat, memberikan panduan tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pengakuan sosial adalah penerimaan dan kepatuhan oleh masyarakat terhadap hukum, yang menunjukkan bahwa hukum tersebut diterima dan dihormati oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Unsur-unsur ini memastikan bahwa hukum yang berlaku memiliki dasar yang kuat, dapat diterima, dan berfungsi efektif dalam mengatur masyarakat. Fungsi dan peran hukum. Sumber hukum administrasi negara memiliki beberapa fungsi dan peran penting. Pertama, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, di mana hukum mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara. Kedua, menciptakan kepastian hukum dengan menjamin bahwa hukum yang berlaku jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memastikan tindakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, melindungi hak-hak warga negara dengan menjamin hak-hak dasar individu dalam konteks administrasi negara. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum formil mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, doktrin, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum material meliputi nilai sosial, kondisi ekonomi, dan situasi politik yang mempengaruhi pembentukan hukum. Misalnya, undang-undang adalah sumber hukum formil yang memberikan bentuk konkret dan kekuatan mengikat terhadap peraturan yang berlaku.
Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara mencakup berbagai bentuk peraturan dan ketentuan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan, pembentukan, dan penegakan hukum di bidang administrasi negara. Peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu sumber utama, terdiri dari beberapa jenis peraturan yang hierarkis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi yang mengatur prinsip dasar pemerintahan dan hak-hak warga negara. Selain peraturan perundang-undangan, ada juga sumber hukum lain yang berperan penting. Doktrin adalah pandangan dari para ahli hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan dan interpretasi hukum. Misalnya, teori hukum murni dari Hans Kelsen dan konsep hukum progresif dari Satjipto Raharjo seringkali menjadi referensi dalam kajian dan praktik hukum. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat dan dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa. Contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Jurisprudensi memberikan interpretasi hukum yang lebih jelas dan konkret serta membantu mengisi kekosongan hukum ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban yang jelas. Kebiasaan juga merupakan sumber hukum yang penting dalam konteks administrasi negara. Kebiasaan adalah praktik-praktik yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Contoh kebiasaan yang diakui sebagai hukum adalah hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, seperti hukum adat Minangkabau yang mengatur pewarisan harta berdasarkan garis matrilineal. Kebiasaan memainkan peran penting dalam sistem hukum tradisional dan seringkali menjadi dasar penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Traktat atau perjanjian internasional juga merupakan sumber hukum administrasi negara. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara dan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diratifikasi. Traktat menjadi bagian dari hukum nasional dan mengikat pemerintah serta warga negara. Contoh traktat yang berpengaruh dalam hukum nasional adalah Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 dan Protokol Kyoto tentang perubahan iklim. Traktat ini menetapkan standar internasional yang harus diikuti oleh negara-negara pihak dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan. Sumber hukum administrasi negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, berikut adalah sumber-sumber hukum administrasi negara yang utama. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hak-hak warga negara. UUD 1945 menjadi pedoman utama bagi semua bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan UUD 1945 agar memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, TEP MPR. Ketetapan MPR merupakan salah satu bentuk sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dihasilkan oleh lembaga tertinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia. TEP MPR berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah TEP MPR Nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan ditandatangani oleh Presiden. Perpu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat yang kemudian harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Keduanya merupakan sumber hukum penting yang mengatur berbagai aspek administrasi negara. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan ini memuat rincian yang lebih operasional tentang pelaksanaan undang-undang dan memberikan panduan operasional yang jelas bagi pejabat administrasi. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah instrumen hukum yang digunakan oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan tugas eksekutif yang lebih spesifik. Peraturan ini memberikan fleksibilitas bagi Presiden untuk menangani isu-isu administrasi yang membutuhkan tindakan segera dan spesifik. Contohnya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan administrasi di tingkat lokal. Peraturan ini mencakup tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Peraturan daerah harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber hukum administrasi negara, kita dapat melihat bagaimana hukum administrasi negara di Indonesia dibentuk dan dijalankan. Sumber-sumber hukum ini memastikan bahwa pelaksanaan administrasi negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum kita akhiri, silakan menjawab pertanyaan berikut ini sebagai latihan soal. Bagaimana peran jurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia? Silakan jawab pada kolom komentar dengan singkat dan tepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.